Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bayu Sibon Channel. Di video kali ini kita akan belajar membuat dokumen Windows di Photoshop atau area kerja di Photoshop gitu. Nah, area kerja ini berfungsi untuk menampilkan lembar kerja yang akan kita gunakan untuk proses editing dan apa yang sedang kita kerjakan nanti kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada dua cara sebenarnya untuk membuat sebuah dokumen kerja atau area kerja. Ya, cara pertama kita bisa pilih di menu bar. Ini ada file, kemudian new seperti ini. Maka secara otomatis ini akan tampil aturan yang akan dibuat lembar kerja kita atau area kerja yang akan dibuat disesuaikan dengan ukuran kita kayak gitu. Ada di sini ada menu-menu atau ada inputan yang harus diinput, ada nama, name. Nah, ini diinput sesuai dengan keinginan kita mau diberi nama apa untuk file ini kayak gitu loh. Kemudian ada custom, nah ini bisa tinggal pilih. Namun kalau seumpama kita menggunakan sesuai dengan ukuran kita, ini tidak usah dipilih, cukup langsung nanti di width sama height dan juga resolusi dan color mode kayak gitu. Oke, di sini di name saya namai contoh 1 gitu. Kemudian ukuran, nah di sini saya akan membuat ukuran foto ya. Contohnya saya akan membuat ukuran foto 10R kayak gitu. Ada kalau foto itu kan banyak macamnya, ada 4R, 7R, 10R, 10R salon, bahkan ada yang sampai beberapa R gitu ya. Nah, di sini saya membuat yang contoh ini untuk ukuran 10R. Maka ukurannya nanti width ini 30,5 cm. Ini width ke samping, ukuran ke samping. Kemudian ada height, ini ukuran tingginya ke atas, potretnya kayak gitu. Nah, kemudian saya pilih cm juga. Kenapa saya pilih cm? Karena pengukuran konversinya ini gampang kayak gitu. Contohnya kita punya ukuran 1 meter yang akan dibuat. Kalau kita konversi ke senti ini kan 100 cm kan gitu ya. Tuh. Kalau seumpama kita ke inci atau ke piksel ini konversinya yang agak rumit kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua di resolusi, keterangan resolusi ini. Saya kasih 150. Kenapa 150? Ini berkaitan dengan ketajaman sebuah gambar nanti yang akan kita edit kayak gitu. Jadi semakin tinggi resolusinya maka akan semakin bagus hasil dari gambar yang kita edit. Termasuk juga image size-nya ini juga akan berpengaruh kayak gitu nanti. Oke, ini terserah di sini bisa pakai senti atau pakai pixel. Kalau saya pixel, yang terpenting yang dirubah adalah di width sama height-nya. Gitu. Ini potret nanti ya gambarnya, jadi melebar ke samping kayak gitu. Kemudian ada color mode kayak gitu. Color mode ini ada bitmap, grayscale, RGB color, kemudian CMYK color dan lab color. Kalau saya pakai yang ini tak akan merubah gambar kayak itu, RGB color kayak gitu. Kalau CMYK ini biasanya kalau dicetak-cetak ini ada perubahan gambar. Nah, saya kurang begitu paham masih. Nah, ini pengalaman saya ketika saya pakai CMYK, maka nanti gambarnya ternyata ketika di print ada beberapa perubahan warna yang berubah kayak gitu. Kalau seumpama grayscale maka nanti akan tampil gambar ketika sampean masukkan gambar ke area kerja maka akan berwarna grayscale atau ke putih dan abu-abu kayak gitu. Saya pilih RGB ya. Ini transparan, terserah sampean mau dikasih transparan atau warna apa nanti ketika tampil. Tapi kalau saya pakai transparan kayak gitu. Atau bisa pakai warna putih kayak gini nanti. Maka nanti yang tampil akan warna putih. Oke, ini sudah diatur semuanya, tinggal kita oke. Maka secara otomatis nanti akan membuat sebuah dokumen Windows atau area kerja seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian kita akan lanjut nanti ke fungsi-fungsi dari tool yang ada di sini. Saya akan memfungsikan atau mempraktekkan fungsi dari move tool kayak gitu. Kalau kita bicara fungsi ya, ini biasanya untuk memindahkan objek-objek kayak gitu, baik berupa teks ataupun gambar kayak gitu. Jadi menggerak-gerakkan foto ataupun juga teks atau objek-objek lain.
Contohnya saya kasih teks ya. Saya akan kasih teks untuk menggerak-gerakkannya. Contohnya gini, teks. Oke. Saya tulis belajar gitu. Photoshop. Saya perbesar ukurannya seperti ini. Kemudian saya kembali lagi ke Move Tool di sini. Saya klik kayak gitu. Maka secara otomatis ini sudah berbentuk mouse atau kursor ya, seperti ini. Nah, ini bisa dirubah-rubah atau posisinya ditaruh di mana menggunakan Move Tool kayak gitu. Kalau pakai ini secara otomatis tidak bisa kayak gitu. Jadi kita harus ke Move Tool. Ini biasanya yang sering dipakai di Photoshop kayak gitu. Oke, nah jadi seperti ini. Oke. Atau mau memindahkan foto seperti ini. Oke, ini ada foto contoh ya. Saya ini bisa langsung di drag seperti ini. Kita taruh di sini langsung di tengah, maka secara otomatis fotonya akan ada di sini. Kita enter, kemudian kita geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa fotonya, mau diposisikan di mana foto ini atau gambar ini sesuai dengan keinginan kita. Oke, maka ini adalah salah satu fungsi dari Move Tool kayak gitu. Kita posisikan ya, perbagus kayak gitu. Kita fungsikan juga menggunakan option bar kayak gitu. Jadi ketika kita pilih Move Tool di sini, maka option barnya ini juga akan berfungsi atau berubah kayak gitu. Oke, kita perbesar ya. Nah, ini nih. Ada auto select, kalau auto select atau juga ada show transformant. Nah, auto select itu show transformant berfungsi begini. Jadi dia akan muncul langsung kalau seumpama kita mau ditransfer atau dipindah-pindah posisinya atau apa namanya ya, digeser dia agak miring atau agak kita putar-putar kayak gitu loh. Itu dari fungsi dari show transform kayak gini. Oke, ini ada fungsi dari transform. Jadi kita bisa ngatur seperti itu. Oke, kita perbesar kayak gini. Nah, jadi salah satu fungsi dari Move Tool seperti ini. Seumpama terlalu lebar, ini bisa kita perkecil, perpanjang, perpendek kayak gitu. Kalau seumpama pengen lebih tinggi, nah seperti ini. Ini fungsi dari Move Tool. Kalau sudah selesai mau diperbesar atau diperkecil, tinggal di enter aja. Maka secara otomatis transform kontrolnya itu langsung hilang.